rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Seorang penulis yang bernama Raymond A. Moody pernah membuat penelitian atas pengalaman hidup sesudah kematian pada beberapa orang yang mengalami mati klinis. Mati klinis maksudnya setelah dinyatakan mati, ternyata kemudian mereka hidup kembali. Dalam buku Life After Death, Hidup Sesudah Mati, Raymond melukiskan pengalaman khas dari beberapa orang tersebut yang pernah dia wawancarai. Mereka mengatakan demikian, ada suatu perasaan damai dan tenang, tidak ada rasa takut atau cemas. Ada yang mengatakan, setelah aku kembali ke dunia ini, aku terus menangis selama kurang lebih seminggu. Karena aku harus hidup di dunia ini setelah aku melihat dunia yang satu itu, yang sungguh luar biasa. Yang lain mengatakan, suatu dunia yang baru sama sekali terbuka bagiku. Aku terus-menerus berpikir, begitu banyak yang harus ku ketahui. Ada juga yang mengatakan, aku mendengarkan sebuah suara yang memberitahukan apa yang harus kulakukan, dan aku tidak merasa takut sama sekali. Semua pengalaman khas ini merupakan data penelitian psikologis. Namun pengalaman tersebut secara implisit mengungkapkan apa yang tertulis dalam kitab suci tentang hidup sesudah kematian. Orang-orang yang meninggal dunia hanya mengalami kematian secara fisik, tetapi jiwa mereka tetap hidup abadi. Jiwanya tidak pernah mati. Kematian bukan merupakan akhir hidup yang tak terelakkan, melainkan suatu peristiwa iman. Pada saat kematian, manusia mengambil bagian dalam misteri Paskah, yaitu wafat dan kebangkitan Kristus. Manusia beralih bersama dengan Kristus dari dunia yang fana ini kepada kehidupan yang kekal di surga, di mana manusia akan diterima dalam keluarga Allah yang berbahagia setelah mereka disucikan dari dosa-dosa. Dalam bacaan kedua kepada umat di Korintus, Santo Paulus mengatakan dan menegaskan tentang kebangkitan orang mati karena jasa Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya tidak mati, melainkan juga mengalami kebangkitan. Kata Santo Paulus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, berpesta pora, bermabuk-mabukan, sebab besok kita sudah lenyap, kita sudah mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan orang-orang yang meninggal dan percaya kepada Yesus akan dibangkitkan juga. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, manusia pertama, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang menjadi dasar atau landasan iman akan kebangkitan orang mati adalah kebangkitan Kristus yang telah terjadi pada hari Paskah. Seperti Yesus telah bangkit, semua orang mati akan bangkit. Dan syarat untuk mengalami kebangkitan adalah iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus, Anak Allah, dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dengan demikian, dasar iman akan kebangkitan Yesus ini menjadi hal yang sangat fundamental, sangat penting dalam gereja dan iman kepercayaan Katolik. Karena kalau kita tidak percaya atau meragukan kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Dasar kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi landasan iman gereja akan kebangkitan orang-orang yang sudah meninggal. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, perlu kita akui bahwa kematian adalah krisis yang terbesar dalam kehidupan manusia. Ini adalah kenyataan situasi batas yang harus dihadapi oleh setiap orang. Dan tidak jarang kenyataan ini menakutkan umat manusia. Tetapi bagi kita semua yang beriman, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kebangkitannya, kematian hendaknya tidak boleh menakutkan, sebab kematian adalah jalan menuju hidup kekal. Dalam iman inilah kita semua mendoakan kaum keluarga, kaum kerabat kita, serta semua jiwa orang beriman yang masih berada di api penyucian. Iman Kristiani ini mengakui bahwa orang yang meninggal tanpa dosa akan langsung mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Di sana ia akan mengambil bagian dalam kebahagiaan dan hidup dalam persaudaraan bersama semua orang kudus yang kita rayakan kemarin. Sedangkan orang yang meninggal dan dosanya belum diampuni, untuk sementara waktu ia harus menjalani proses penyucian di dalam api penyucian. Dan orang-orang yang meninggal dan masih tertahan di dalam api penyucian tetap dan selalu mengharapkan doa-doa dan kurban dari kita semua. Oleh karena itu, dalam solidaritas kita sebagai saudara-saudari seiman dengan mereka yang sudah meninggal, kita mendoakan mereka. Kita mempersembahkan kurban misa bagi mereka. Inilah yang telah dianjurkan pula oleh Yudas Makabe, panglima tentara Israel, dalam bacaan pertama. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas Makabe menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan, dan uang itu dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi tentara yang telah meninggal itu. Dan ini dilakukannya karena dia percaya akan kebangkitan. Dia menyuruh mendoakan, mengadakan kurban penebus dosa di Yerusalem untuk semua orang yang sudah meninggal itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka.
mengalami hidup kekal dan dibangkitkan. Marilah pada kesempatan ini kita semua menghadap Tuhan, mendoakan semua anggota keluarga kita, sahabat kenalan, dan semua orang beriman yang telah meninggal dunia, termasuk orang beriman yang dilupakan. Pada peringatan mulia arwah semua orang beriman ini, kita berdoa dan berharap agar Tuhan memperkenankan mereka semua untuk mengambil bagian dalam kebahagiaan surgawi yang dijanjikannya kepada kita dalam diri putranya Yesus Kristus. Rekan-rekan imam, biara biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi, hari ini tanggal 2 November adalah suatu kesempatan berahmat di mana kita mendoakan semua orang beriman yang telah meninggal yang masih berada di api penyucian. Hari ini juga merupakan suatu kesempatan istimewa di mana kita menyatakan iman kita akan hidup sesudah kematian, iman kita akan kebangkitan. Kematian bukan merupakan akhir dari segala-galanya, tapi sesudah kematian masih ada kehidupan. Bahkan suatu hidup yang bahagia, yang sempurna dalam kerajaan surga. Dan sebagai wujud nyata dari iman kita itu, hendaknya selama kita hidup dunia ini, kita tidak henti-hentinya mentaati hukum-hukum Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu perbuatan kasih kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.